Gue dulu SD punya kucing. Oke. Kelas 1, 2 SD, I think. Jadi sahabat gue ya si kucing ini gitu. Sampai kalau gue pulang sekolah tuh 4:30 jam 5 sore. Kucingnya selalu berdiri di depan pagar bokap gue. Terus di ujung gangnya gue berhenti naik ojek, terus kita ketemu di tengah kayak Bollywood lucu gitu. banget. Segitunya dijemput ya sama dia depan gang ya. Terus gue suatu hari tidak berhenti di depan gang, gue berhenti di ya mungkin 3-4 langkah sebelum gangnya karena ada lapangan bola situ. Demi play football, dan dia kayaknya nyariin ke depan Gapura, ke Lindes. Hai apa geng, welcome back to OG Podcast. Kali ini barengan sama Pila, and I'm not alone of course. Karena di podcast pasti ada dong yang kita kulik-kulik dan kita ajak ngobrol. Langsung aja, the one and only Pamungkas. Hi Bill. How are you though? I'm good. How are you? I'm good too. Yes, Mister, I'm good. Mas Nice Pam, shirt though, nice shirt. Nice. Love it ya. Coba nyanyi dong, Ya. coba nyanyi dong. Aduh, jangan dong. Mas Pam, Yes. akhirnya bisa dikatakan ini semi-semi comeback ya? Ya, Maksudnya setelah berapa bulan terakhir ya? setelah setahun. Setelah setahun berapa bulan terakhir maksudnya akhirnya kembali merilis Yes. gitu. Karena aku inget banget terakhir tuh press con sebelum konser tuh yang akhir turnya Berditur yang di ya. Mahaka, berditur Ya. itu sama aku. Ya. Press con terus Mas Pam bilang, "Ih, gue kayaknya akan istirahat dulu nih Setelah habis ini. ini." Ternyata benar, ditepati omongannya, Mas Pam sudah kembali. Tapi kita ucapkan selamat dulu untuk single terbarunya ya. Terima kasih. Coba sebut sendiri judulnya. Saya Sutup. Judulnya Putus. Yang sebetulnya ini tuh gak single pertama sebelum album. Karena Yes. sebentar lagi katanya mau merilis album Hardcore Romance. Ya. Romance. Ini hardcore apa karena terinspirasi dari Smackdown ya? Hardcore. Romansa secara hardcore gitu kan. Oh, berarti mencintai secara ugal-ugalan Betul, gitu. betul. Bisa Kalau dia. bahasa netizennya gitu Mas Pam ya. Sebelumnya nih, sebelum Putus ada One Bad Day. Terus ada New Feeling. Sampai kira sekarang Putus. Ya. Akhirnya rilis. Emang rencana albumnya kapan Mas Pam? Rencana 21 Agustus. 21 Agustus. Oh ya, bulan ini ya. Bulan ini. Bulan ini berisi berapa track? Ada 9 lagu. Oke, 9 track. Berarti nanti akan ada 6 lagu lagi yang ada di Yes. dalam album menyusul ya. Kenapa? Iya betul. Iya 6, kan udah 3 nih. Iya, betul. Kenapa sih dikonsepin satu-satu? Kenapa kayak One Bad Day dulu, New Feeling, Putus baru albumnya? Apakah ini ada continuity atau? Sebetulnya nggak ada. There is no real intention. Karena I believe setiap artis as in seniman selalu butuh orang yang memanage-nya. Jadi if you ask me, gue pengennya langsung album sih. Oh, Cuma kan oke. manajemen dan Paham. manajer mungkin punya perspektif lain. Paham. Tapi kalau 3 lagu ini yang milih siapa? 3 lagu yang untuk duluan rilis. My manager, gue nggak pernah milih single. Oke, karena biasanya yang gue suka market nggak suka. paham. Justru kebalikannya gitu. Iya, kirain gue tadi lo mau bilang karena semua lagu gue suka. Nggak maksudnya as in like kan kita pembuat ya kan. Iya benar. Sang pembuat. Tapi memang lagu harus ini. ada yang nyambungin tuh sama taste pendengar ya. That's why. Oke, memang tapi ada yang galakin, memang mesti ada yang galakin. Tapi gue dengar ya, selain karena ini pilihan manajemen juga, tapi katanya si lagu Putus ini menjawab tantangannya Mas Dhani. Bukan, sebenarnya the whole album actually. Oke. Bisa dibilang my attempt untuk mencoba. Karena waktu Risalah dan Pupus waktu pandemi. Iya, yang collab ya. Collab. Terus kita ke backstage, terus Mas Dhani bilang kayak, kamu boleh juga katanya. Iya Mas, sambil nunduk aku kan. Oh iya, senior. Lucu banget soalnya Mas Dhani orangnya. Ngelawak Surabaya. Terus dia bilang, udah boleh lah kamu balladnya. Nextnya coba kamu buat yang lebih upbeat katanya. Ya kayak Saya Patah gitu, tetap lagunya dia. Terus, oh iya Mas, and that stay in my mind for so many years. Been working on trying to write lagu yang upbeat dan nyanyi lagu upbeat juga. Oke. Baru kesampaian di Hardcore Romance. Prosesnya gimana? Wah panjang banget. Sebenarnya by jiwa, by soul gue memang penyuka rock and roll sounding music gitu, yang
cepat. Tapi kan pada akhirnya tergantung suara kan. Iya. Kayak my voice, my singing voice for the past 5 years belum tanda kutip belum menemukan enaknya cara nyanyi Apit gitu. Jadi gue nggak mau nanggung. Oke. Cocok banget lagi nyanyi lagu ballad. We're talking about To The Bone one. Iya lagi. Kenangan gitu. manis. Iya lagi. Nggak, maksudnya kayak soalnya gini, lagu-lagu lo tuh ya Mas Pam tuh termasuk lagu-lagu yang kayak kalau dibawain sama Pam rasanya Pam banget. Gitu ya. Gitu. Jadi kayak once itu dibawain sama orang lain ya I don't feel the feelings gitu. Iya, memang ada certain. Iya, kadang kenangan manis kalau dibawain sama orang yang salah jadi martabak manis loh Mas Pam. Iya betul. Ada kejunya pula ya. Zodiak lo Aries ya? Aries, yes. Iya, kerasa sih di challenge ambis. Oh gitu ya. Nggak bisa di challenge. Oh iya. Tapi masuk akal kenapa banyak juga yang men-challenge gue. Tapi ketika Mas Dani yang ngomong kayak iya juga ya kayak. Tapi dia emang hitungannya dedengkot sih. Jadi once dia yang men-challenge lo kayak gila. I've learned so much from him. Iya, gue tuh harus prove myself gitu gak sih? Kalau gue lebih kepada karena gue salah satu manusia yang mementingkan growth daripada numbers. Oke. Gue ya udah mau ngapain lagi tahun ini? Jawabannya selalu mari kita lakukan yang belum pernah kita lakukan. Betul, gitu. explore lagi gitu. And prioritas gue selalu itu. Oke. Dari awal gitu. Makanya mungkin 1 tahun bisa sealbum karena. Tapi iya sih lo produktif sih. Lo produktif sih. Karena bukan karena mau terus apa mungkin dari luar terlihatnya ambis. I don't care. Tapi kalau gue lebih kepada ya kalau memang biodata Instagramnya musisi harusnya kita bikin lagu terus gitu kan. Iya betul. Yeah. And also it's me processing through music. Exactly. Dan gue tipe yang memang selalu akan butuh wadah. I have huge ego. Oke. Dan kalau gak ada wadahnya jadi bahaya kan. And also ambition in music, right? Yes. Iya. And it's shown banget, terutama di lagu terbaru ini Putus tuh kayak kalau buat gue pribadi mungkin lagunya Pamungkas yang berlirik bahasa Indonesia yang paling kena di gue tuh Monolog. Oke. Monolog tuh kayak hits hard sih. Nah tapi tadi tuh spill tipis ya. Tadi tuh sebelum kita ngobrol gue denger sebetulnya Mas Pam nyanyi lagu Putus ini secara live di studio ini. Jadi tuh gue pengen straight langsung aja nanya kalau sebetulnya Putus ini tentang apa? Karena katanya not really about breaking up ya. Nope. Liriknya yang bukan bibirmu, yang bukan bola matamu, yang selain dirimu putus. Putus maksudnya lewat gitu? Ya, skip dulu. Oh, jadi you're the standard. Iya. Kalau nggak lu you're all I want. Mohon maaf gitu. Iya gitu. Oh, it's you or not at all. But iya, tapi di akhirnya gue bilang dan semua tak lagi sama. So it's oh why? Ya makanya itu biarkan ceritanya mengalir saja. Who hurt you? Allah. Aduh, jadi curhat di sini. Soalnya felt very personal. Apakah album ini juga memang sepersonal ini buat lo? Selain track Putus ya? The reason gue rem tangan setelah beli tour adalah I've had a lot of setbacks in terms of my personal life. Karena banyak hal-hal yang sangat esensial dalam hidup gue tidak hadapi karena saking sibuknya kerja. Dan I haven't had any break non-stop 6 tahun. Dari 2018 sampai 2023 berarti. Early 2023. Ya wes ya kerja terus gitu. Sikat terus sampai akhirnya gue gak pulang, gak ngobrol ke nyokap bokap. My dad sakit pun gue jarang tengokin. Gue berantem sama sahabat gue setahun gak ngobrol. Bener-bener kayak apa sih yang dikejar gitu ya? Iya karena kan gue tipe yang I like to think gue I'm a yes man dulu gitu. Kayak gue selalu diajarin jangan pernah pilih-pilih kerjaan. And alhamdulillah wave-nya tiba-tiba besar kan. Baru album pertama tiba-tiba nobody is ready for that. I wasn't ready for that. Jadi the best thing I think I can do at the time adalah just riding the wave ya. Just riding the wave. Ombaknya lagi besar ya. Cara paling baik bersyukurnya ya udah ikutin aja mau arahnya kemana. Tiba-tiba nengok ke belakang. Wih, udah jauh juga ya gue udah jauh juga nih gitu. Terus. Tapi maksudnya
itu bener loh, maksudnya itu kerasa banget that Pamungkas wave ya. Kayak everybody goes Pamungkas. Yeah, Everybody goes Pamungkas really, especially at that time. On that Walk the Talk ya kalau nggak salah albumnya. Walk the Talk ya. Ya terus ke Flying Solo. Terus ada Pandemi. Iya benar. Pandemi, Solipsism, terus Birdie. Oke. Ada banyak yang terjadi gitu dalam gue. Iya. Plus gue bukan gue selalu bilang kayak being on the spotlight never really come naturally for me. Kalau suruh milih gue jadi performer apa stay in the studio, I would say that's my world, that's my thing di studio. Kayak gue di bukan di spotlight, gue kayaknya lebih lo di nutshell lo ya. Ya gue kayaknya tukang lighting ya, bukan yang di spotlightnya gitu. Tapi gue tuh inget kita tuh pernah ngobrol pas di talk show Presscon Birdie ya. Lo tuh bilang di album Birdie semua vokal dibikin agak roomy. Yes. Karena lo pengen menunjukkan the room that you're in to people. Yeah, karena essentially, and I think dasar-dasarnya philosophically, music I think personally was always a secondary thing. We have politics, we have apa yang nomor satu, makan, pangan. Itu kan prioritas di atas, and then we have art, music. Itu kan udah kedua gitu. Menurut gue musik diciptakan karena kayak lagi dinner lalu tiba-tiba ada suara and then it creates the mood, bukan. Kalau musik ditaruh di tengah di sorot lampu, I don't think it's ngerti. for its jadi musik tuh sebetulnya emang mengiringi ya. Iya, it's a secondary thing, kayak jaket gitu. Jaket kuning ini ya maksudnya. Iya kan? Are we talking about this one? Kalau baju ya mungkin ya harus pakai baju, kalau enggak lucu kan nanti gitu ya. Cuma kan kalau jaket ya opsional gitu. It's I think the same with music. Oke. Tapi this album specifically ya, apakah ini yang kali ini lo berangkat dari hasil hiatus kemarin? Enggak hiatus sih, maksudnya hasil rehat aja. Iya, hasil rehat lo kayak PR. Ada process of realization atau hal yang baru lo dapatkan, atau justru memang let's just write about my life atau or something. Gue menemukan satu tempat berdiri yang baru di album ini. Apa tuh? Jadi ternyata I didn't realize deh sampai umur gue 31. Gue dulu SD punya kucing. Kelas 1, 2 SD I think. Terus kita best friend banget lah, karena my dad would always out of town, so is my mom. Kakak-kakak gue pun sekolahnya pagi, gue petang sendiri, so I was always alone. Kenapa sekolah petang? Iya karena nggak tahu lah ya. Yang udah jalan ya gitu. Jadi I would always spend time by myself gitu di rumah, paling sama mbak dulu. Jadi sahabat gue ya si kucing ini gitu. Terus sampai kalau gue pulang sekolah tuh 4:30 jam 5 sore. Kucingnya selalu berdiri di depan pagar bokap gue. Terus di ujung gangnya gue berhenti naik ojek, terus kita ketemu di tengah kayak Bollywood lucu gitu. banget. Segitunya dijemput ya sama dia depan gang ya. Terus gue suatu hari tidak berhenti di depan gang, gue berhenti di mungkin 3-4 langkah sebelum gangnya, karena ada lapangan bola situ. For me to play football. Dan dia kayaknya nyariin ke depan Gapura, ke Lindes. And I broke my heart. Terus gue kayak wow, sebagai anak kecil kayak gak mau lagi ku merasakan ini ya. Coping mekanismenya to deny dan mengarahkan lensa gue ke yang lain. Terus ruangan yang penuh dengan kasih sayang itu agak lumayan gue kunci gue taruh, gue umpetin kuncinya, terus gue buka sebuah ruangan baru. And then you do music. And which is the music itself. Okay. The music was my sort of go-to place. Okay, so that was actually the moment that you really start music. Iya, karena 4 SD kan gue akhirnya belajar instrumen and that room, music room selalu sepi kan. Okay, and funny thing is actually because you are distracting yourself back then ya. Ya maybe, gue pun baru sadarnya kemarin tahun ini. Iya benar. Sampai inner child ya berarti ya. Iya, bertahun-tahun. Interesting. Oke. Sampai gue umur 25, eventually mengeluarkan album pertama, dan kedua, ketiga, keempat, lima. Banyak kan orang masuk ke ruangan itu gitu. Bahkan
music itself akhirnya menjadi default mode lu ya. And then I thought to myself, kenapa gue agak bertanya ya, kenapa orang ini banyak banget gitu di ruangan ini. Supposed to be my own room gitu. It doesn't feel like a home anymore. And then ada yang ngomong ke gue kayak, well, no, it's you are the home. Di musik itu berarti tempat lu yang seharusnya di mana. And then that leads me back to ruangan yang terkunci dulu. And then now di album 5 gue buatnya dari situ. Jadi sebetulnya lo tuh berdamai sih menurut gue. Yeah, maybe. I And don't then know. you finally face it. And by the way, that's very Gen Z, right? Iya, kalau gue bilangnya kayak udah nggak terlalu puyeng lah gitu. Oke, udah nggak seruut dulu untuk menyelesaikan si isu inner child ini gitu ya. Oke. Escape-nya ke music, tapi justru music leads you here. Yeah, it's so funny to think about it. Ingat gak sih, Mas Pam, kita tuh pernah ketemu tahun 2017 di parkiran something academic. Oh iya. That was the time gue masih kerja di restoran. Kerja di situ bareng sama teman gue kan. And then you told me kayak, I have songs. Yeah. And then yang gue inget tuh saat itu lo main akustik. Iya, lagunya memang akustik. Ya kan, main akustik. And then gue bilang kayak lagu lo asik banget. And then boom, the next year keluar Walk the Talk. The next year bener-bener kayak Pamungkas is the thing. Gila, tepuk tangan dulu 3 detik. Lah. 3 detik aja. Pamungkas ya, oke. Jadi and that's why namanya hardcore romance. Oke. Karena gue belajar melamban di era yang sangat cepat ini. And to romanticize every single thing in your life right now. Bahkan kesedihan. Oke. You know, my life for the past 5 years extra endorphins. Oke, mungkin karena extra 5 years lo try to ride the Pamungkas wave yang dari tadi kita obrolin, jadi banyak hal yang belum terproses ya, and then you try to process it here in this newest album. Yes. Oke. Banyak banget. Tapi kalau misalkan dari cover artnya yang pink, why? No reason, karena bagus aja. Masa? Sumpah. Gak, karena kan tadi kan lo bilang mau romantisasi, karena kan pink tuh lekat ya dengan image cinta romantis, jadi gak ada hubungannya gitu. Ya bisa kalau mau disambung-sambungin, tapi soalnya gue kayak lebih ke ketika buat karya gue, I'd like to think gue kayak anak kecil gitu loh, jadi lebih banyak bercanda kayak. Yuk cobain kalau oke gitu. But maybe it leads to, memang kan secara sejarah pink adalah warna masculinity awal, justru biru yang feminin. Kalau sejarah warna anak di kafe. Keren. Jadi justru biru yang warna dulu feminin. Ya. Jadi maybe that's why. Okay. Subconsciously, but I don't know. It's a good picture of my face. Terus pink. Dan gue jarang banget punya cover album muka gue. Iya. Selalu kayak aneh-aneh. Pasti ada modifikasi apa gitu ya. Oke, berarti kan ini terjawab sudah seberapa personal ya. Oh banget. Album ini untuk seorang Pamungkas yang sekali lagi akan tayang tanggal 21 Agustus. Tapi kayaknya kalau Pamungkas belum kita challenge di OG Podcast, belum sah ya. Maksudnya semua obrolan kan udah terjawab. Challenge-nya aja dulu. Coba dong Mas Pam, Midli 3 lagu Pamungkas mana aja. Boleh dari album mana aja. Mau diselipin lagu baru juga gak apa-apa. Midli, ya di Midli 3 lagu. Boleh. Pakai gitar ya. Boleh. Nah. Terima kasih. Udah siap. Keren ya, orang mah kalau kayak beneran jago tuh mau di challenge apapun juga pasti gak masalah, gak panik gitu opal gang. Already? Still can call your name, I still can call your name. Tawa yang terlepas tanpa ada makna, cerita lama yang selalu dibawa. Diam-diam hati ini mengerti, teringat menjadi ciri tentangmu. One of those days I know
one bad day. I know one of those days. Yeay! Hehe. Keren. Kedengeran tuh, mic-nya di bawah. Kedengeran kan ya? Kedengeran, aman. Oke, seru ya Mas Pram ya. Seru ya, nanggung ya. Lanjut lagi lah. Ada masih ada pertanyaan Oke, terakhir. oke. Pertanyaan terakhir adalah tadi kita semua udah dengar how personal this album is to you. So what do you expect for people when they hear it? I don't have any expectation di album ini. I'm just grateful and thankful masih bisa diberikan tanda kutip rezekinya. Betul. Untuk bisa bikin karya lagi. Karena gue percaya lagu sebetulnya ada di mana-mana, tinggal antena kita nyala apa enggak untuk menangkap. And I am again very grateful masih bisa dipercayakan untuk bisa menulis lagu, masih ada waktunya, tenaganya. Orang-orang yang masih mau support. So hopefully if you guys listen to it, ya semoga pesan-pesannya nyampai. Itu aja fokusnya ya. Iya kayak. Iya. Itu I think it's healthier that way. Iya karena kalau kita mikir harus viral harus kayak enggak, itu mah bonus harus aja. Viral tuh kayak enggak dulu sih sejujurnya. Mendingan harus pila gitu kan. Slebel. So what's next? Slebel. Gak nyambung. What's next Mas Pam? Apakah showcase lagi atau apa for this album? Akan ada. I'm so excited karena my first final ada di album Marco Romance, ada Piringan Hitam yang which is yang paling pertama dari Pamungkas, and I designed it myself. Sebelumnya belum pernah bikin karena mahal. Hehe. Sekarang berarti udah mampu. Sekarang udah ada yang mau bantuin. Final, I designed it myself. Ada bukletnya panjang banget. Bukan panjang maksudnya apa, banyak banget halamannya. Terus and then after that maybe tour. Lagi? Oh iya harus dong karena rukunnya musisi sih. Rukun musisi tour penting banget. Semoga waktunya cukup. Waktu dan kesempatan ya. Itu semoga itu aman. Terus habis itu habis tour manggung-manggung lagi lah pasti. Iya, ya hopefully bisa ke Southeast lagi karena. Amin. And maybe spread the wings lebih lebar. Mumpung masih ada waktu dan umur dan semangat. Sekali lagi dan kesempatan ya. Thank you so much. Thank you for having me. Mas Pam, sekali lagi selamat buat album terbarunya. Terima kasih. Hardcore Romance yang Opal Gang udah bisa dengerin di Your Favorite DSP per tanggal 21 Agustus. Alright? Yes. Thank you very much for watching. Bye bye.